Jadi gunakan akal. Ini sebagai ciri dari ya kemuliaan orang. Orang tuh kan ada kemuliaannya pada akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kang Iksan Channel yang berbahagia. Siang ini kita akan ngobrol dengan salah satu ulama cendekiawan asli Madura, tetapi sementara ini beliau mengharu biru di wilayah Yogyakarta, gitu kan. Beliau adalah Al Ustadz atau Al Mukarram Kiai Maulidi Al Hasani Al Maduri. Saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, ya. Ustadz Maulidi Al Hasani, ini beliau dilahirkan di Madura. Proses pendidikannya beliau pertama di pesantren An-Nuqoyah Madura, ya, di Sanawiyah Aliyah, kemudian melanjutkan ke Yogyakarta, kuliah di Fakultas Syariah sekaligus mondok di Pondok Pesantren Wahid Hashim. Beliau juga melanjutkan S2, pertama di Kajian Timur Tengah UGM, kemudian yang kedua di Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Beliau sangat ahli dalam bidang hukum Islam, dan kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol bareng dengan beliau seputar madhab dan anti madhab. Sugeng siang Kiai. Yes, Wah, saya sebut Kiai atau Ustadz ini enaknya ini? Kalau Kiai itu kayaknya sudah relatif tua. Oh, ya. gitu ya. Gitu ya. Jadi lebih baik Ustadz mungkin. Oh, Ustadz itu kan gitu ya? ada maknanya. Apa itu? Ustadz usaha tanpa dana. Oh gitu, Ustadz usaha tanpa dana. Ini beliau kesibukannya sekarang jadi Ustadz di banyak majelis taklim dan juga ngajar di beberapa pondok pesantren mahasiswa khususnya di Yogyakarta. Kiai, Ustadz ya, nanti Ustadz. Kiai kesepuan gitu kan, gitu ya, Ustadz, Al Ustadz. Ya. Ustadz, ini kalau kita bicara kan akhir-akhir ini ada perdebatan. Itu ada orang atau ormas bahkan yang sangat memegang kuat harus tidak boleh keluar dari madhab gitu. Sementara di sisi lain itu ada orang mengatakan nggak perlu lah itu madhab itu malah menjadikan perpecahan umat Islam gitu. Kira-kira menurut Ustadz itu seberapa penting tuh adanya madhab atau tidak adanya madhab itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Kang Iksan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini baru kali ini nih ya. Ada sinar mewawancarai junior ya. Bukan, ini junior, antum itu senior. Oh, begitu ya. Ya. Oke, tetapi karena ini linasyri dakwah al-islamiyah, saya pikir penting ya untuk merespon beberapa tadi isu-isu yang berkaitan dengan mazhab itu. Karena begini, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memang secara tekstualis disebut di situ fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Bahwa kalau terjadi tanazu, ya, perdebatan, ya, perbedaan pandangan, maka segeralah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi bagaimana yang dimaksud dengan al-iltija ilal Qur'ani was sunnah atau ar-ruju ilal Qur'ani was sunnah, back to Quran and sunnah? Apakah yang dimaksud dengan jargon back to Quran and sunnah itu adalah bagian dari memahami teks-teks Al-Quran secara nassiyah, literalistik, atau lebih pada pemahaman yang substantif, maqasidiyah? Nah, ini menurut saya perlu kita clearkan dulu pemahaman seperti ini. Karena kalau kemudian makna back to Quran and sunnah itu dimaknai bahwa ar-ruju' ila al-fadhil Quran wa al-fadhil sunnah an-nabawiyah, maka banyak problem yang tidak bisa terjawab oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena al-waqa'i ghairu mutanahiyah. Sementara an-nusus mutanahiyah. Bagaimana an-nusus mutanahiyah menyelesaikan problematika waqa'i atau waqi'iyah yang la mutanahiyah? Tidak mungkin kalau hanya merujuk kepada al-fadhil Quran was sunnah an-nabawiyah. Maka kita harus kembali kepada pesan-pesan atau idea moral yang ada di dalam nas-nas itu sendiri. Ma wara'an nas. Caranya adalah ya kaifa nata'amal ma'al Qur'ani was sunnah. Jadi kalau meminjam istilah ini kayak judul kitab ya. Judul kitabnya Yusuf Qaradawi. Ya, Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu butuh perangkat-perangkat, ya. Butuh pendekatan-pendekatan. Dan karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah wahyu, maka sangat tidak mungkin kita hanya mendekatinya dengan linguistical approach. Tidak mungkin. Ya. Maka kita harus menggunakan
pendekatan-pendekatan lain yang dalam istilah sekarang disebut dengan multidimensional approach. Ya, pendekatan-pendekatan yang multidimensi. Karena apa? Karena waqa'i haliyah, ya, problematika yang terjadi sekarang ini menurut saya adalah waqa'i lahiqah, bukan waqa'i sabiqah. Saya menyebut dengan istilah ini karena begini, Al-Quran ini kan punya sifat ya, Kang Ihsan ya. Saya nyebut Kang Ihsan saja, siap, karena memang lebih tua dari saya. Okay. Ya. Jadi Al-Quran ini kan punya sifat istibdadiyah, tren historis. Sangat tidak mungkin sebagai sebuah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya difahami seperti apa yang terjadi saat itu. Sangat tidak mungkin. Atau hanya difahami sebagai ya evidence yang memberikan legitimasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Itulah yang saya maksud waqa'i sabiqah. Jadi ada realitas yang mendahului nas. Nah, itu. Tidak bisa kalau kita hanya memahami Al-Quran untuk menjawab problematika masa lalu. Maka Al-Quran juga punya sifat tadi istibdadiyah. Karena Al-Quran punya istibdadiyah, maka wajar kalau kemudian Quran itu sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai hudan, bayyinatin minal huda dan sebagainya itu mungkin sekali, ya. Karena itu maka agar senantiasa Al-Quran itu salihun likulli zamani wa makan sebagai sebuah wahyu ilahiyah, maka kemudian memahami wahyu itu tidak boleh lepas dari apa yang terjadi sebagai kajian historis sosiologis pada masa itu yang melatari munculnya teks auma nusammi bi asbabin nuzul in kana qur'anan wa nusammi bi asbabil wurud in kana haditsan. Tetapi kita juga melihat waqa'i lahiqah. Ada peristiwa-peristiwa yang itu datang setelah Al-Qur'an. Nah, itu. Lah, ketika melihat peristiwa yang terjadi setelah Al-Qur'an ini, maka kalau kemudian dicarikan cantolannya, ini bahasanya Kang Ihsan, cantolan hukumnya ini pada teks-teks secara nasiyah tadi sangat kita tidak temukan. Misalnya tentang transaksi digital. Ya, kalau kemudian secara nasiyah, emani, gitu. Nah, itu agak susah mencarinya, ya. Karena apa? Ini waqa'i lahiqah, yang waqa'i lahiyah yang terjadi saat ini, gitu. Berarti untuk menjawab waqa'i lahiqah ini yang terjadi sekarang itu harusnya seperti apa? Nah, pertama adalah ada 3 pendekatan, ya. Pertama yaitu linguistical approach, ya, atau pendekatan yang sifatnya kebahasaan. Sebab bahasa itu akan mengalami harakatul makna, pergerakan makna. Dan bahasa itu kan yatatawwaru hasba tatawwuriz zamani wal makan. Tergantung pada perkembangan zaman itu sendiri. Misalnya pengertian dabbah. Ya. Dabbah kalau dalam konteks di mana ayat itu turun mungkin lebih pada persoalan binatang, kendaraan yang digunakan untuk berperang, ya, untuk bepergian. Tapi kalau konteks sekarang ya bisa pesawat. Bagaimana sholat di pesawat? Di atas bumi gitu. Iya, loh ya tidak harus begitu kan. Gitu. Terus dabbah itu bagaimana orang sholat di pesawat? Pesawat ini kan tidak berada di daratan, bisa atau tidak nih? Gitu. Kan gitu kan. Ini kan juga problem-problem baru yang itu tidak ada secara nasiyah di dalam teks. Kemudian yang kedua adalah melalui pendekatan namanya rational approach, ya, yang dalam teori usul itu dikenal dengan ta'liliyah. Ya, atau qiyasiyah, ya, metode qiyasi atau ta'lili. Yang disebut dengan menekankan pada aspek legal reasoning, ya. Apa yang melatar belakangi teks itu sehingga itu muncul. Ini pertimbangannya tentu adalah illat, ta'lilul ahkam dalam hal ini. Maka illat ini tidak hanya illat yang sifatnya mansusoh di dalam nas, ya. Karena bahasa itu tidak bisa merepresentasikan semua waqa'i yang ada. Ya. Maka waqa'i itu hanya bagi makna yang lebih luas daripada makna yang disebut di dalam teks. Maka perlu namanya illat yang mustambatah. Illat yang perlu digali. Caranya apa? Ya menggunakan perangkat-perangkat lain, misalnya dengan pendekatan yang ketiga, yaitu maqasidiyah atau pendekatan istislahiyah. Nah, ini. Baik pendekatan lughawiyah, nasiyah tadi, kemudian ta'liliyah, qiyasiyah, maqasidiyah, istislahiyah itu sebenarnya tidak boleh keluar dari apa yang menjadi tujuan, ya,
dari Al-Quran itu sendiri, tujuan dari As-Sunnah, atau secara garis besar dikenal dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah juga sudah tidak terbatas pada 5 aspek itu, meskipun itu hal yang mendasari pertama kali munculnya teori maqasid itu. Satu contoh misalnya begini, kalau kita diperintahkan untuk memiliki al-wa'yul kauni, ya, kesadaran ekologis, seperti kita menjaga lingkungan agar tidak menciptakan illegal logging segala macam, ya. Itu bagaimana itu? Bangunan cantolan hukumnya itu di dalam nas itu seperti apa? Itu kalau kita baca di dalam teori-teori maqasid bisa melalui hifdzul bi'ah. Ya. Ini juga bagian dari baru ini berarti. Ya, Hifdzul bi'ah itu hifdzul baru. bi'ah itu sesuatu Kan yang ada di 5 konsep tentang. Ya, tapi sebenarnya sudah banyak kita gitu. temukan. Misalnya ada hifdzul bi'ah, al-karamah al-insaniyah, kemudian hifdzul arad, ya. Kenapa orang dilarang menebarkan hoax, ya, caci maki? Itu kalau iratnya itu, ya, yang berkaitan dengan nama baik seseorang itu. Meskipun itu bagian dari, meskipun itu bagian dari hifdzun nafas, ya kan. Tetapi terlepas dari itu, ketika ini coba sudah dikembangkan kembali teori-teori maqasid ini, mungkin pentingnya juga hifdzud daulah terkait dengan agar tidak terjadi makar terhadap negara. Itu juga hifdzud daulah, bukan hanya hifdzun nafas. Jadi banyak teori-teori maqasid yang bisa dikembangkan. Lah, ini yang saya maksud harus mengacu kepada maqasid uzma, ya, maqasid yang besar yang menjadi tujuan dari Al-Quran. Lah banyak nilai-nilai maqasid itu yang kita temukan. Misalnya kita temukan di dalam prinsip-prinsip syariat itu sendiri. Satu contoh. Prinsip syariat itu kan bagaimana? Pertama, ya, jalbut taisir wa daf'ul ta'sir, ya. Misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makanya kalau kemudian banyak peristiwa-peristiwa sekarang, ya, tahlilan lah, kemudian budaya-budaya yang dikembangkan oleh masyarakat kita, itu sebenarnya jangan hanya dilihat dari artifisialnya, tapi substansi yang ada dalam budaya yang dikembangkan oleh masyarakat itu. Ya kalau dicari cantolannya ya susah. Jadi misalnya begini, orang ini banyak mengkritik tentang tahlilan, yasinan, gitu. Yasinan, atau mungkin maulidan atau apalah yang itu menjadi budaya masyarakat tertentu di masyarakat di Indonesia ini. Kalau kemudian dicari cantolan hadisnya, apalagi ayatnya yang urutan dari Fatihah sampai doa dalam tahlilan, yuk kita nggak temukan toh Kang. Ya kan? Maka caranya harus mencari dalil-dalil yang sifatnya, ya, parsial, yang terkait dengan, ya, bacaan-bacaan yang ada di dalam tahlil itu. Apa yang tidak ada? Ada semua. Itu adalah Al-Quran kok. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kemudian ketika parsial ini disatukan, ini kemudian diintegrasikan, apa kemudian menjadi itu sesuatu yang bid'ah dhalalah? Kan tidak. Ya itu. Nah, jadi saya ingin kembali pada tadi rumusan metodologisnya, bahwa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh lepas dari 3 itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa agar tidak terjadi pandangan yang liberal di dalam hukum Islam atau memahami syariah, maka ada satu pernyataan, ya, tentang maqasid ini, la taqsida illa bid-dalil, ya. Muhammad Al-Ghazali, seorang intelektual Mesir, mengatakan demikian. Jadi la taqsida illa bid-dalil, menemukan maqasid itu harus ada evidennya, ya. Eviden ini atau dalil ini bisa yang bersifat khassah, ya, bisa yang bersifat ammah atau kulliyah. Ya. Lah, yang khassah ini sangat sulit kita temukan. Ya. Maka yang banyak adalah ammah atau kulliyah itu. Lah, dalil-dalil kulli ini banyak sekali, ya, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tergantung kemampuan mujtahidnya. Kalau kemampuan mujtahidnya ini juga tidak punya kapasitas yang cukup, ya, maka ijtihadnya nanti akan jadi amatir gitu. Iya. Kalau ini Ustadz, kalau kita kembali ini kan, kembali ke tema awal kita, itu kan gitu. Ini kan berarti kan proses ijtihadnya panjang itu, ya. Ada linguistik, ada takliliyah, ada maqasidi kan itu. Dan itu semuanya kan berat itu kalau bagi orang awam gitu. Nah, bukan kalau dalam konteks sekarang. Ini itu kan hanya bagi kaum santri. Oh iya gitu. Problem itu kan luar biasa banyak gitu. Masih mungkin nggak diadakan ijtihad di era sekarang itu? Ijtihad itu tidak mungkin tertutup. Pertama, karena memang sifat Al-Quran itu sendiri tadi istibdadiyah tadi, ya, yang saya katakan itu. Kalau kemudian ijtihad ini sudah ditutup, ya, sebagaimana itu yang kemudian muncul pasca abad ketiga dan keempat itu, sehingga kesan kemudian ijtihad ini sudah tertutup. Sebenarnya ijtihad tidak tertutup. Dia tertutup bagi masyarakat awam, gitu loh. Ya, tertutup bagi masyarakat awam yang la taqata lahum lil ijtihad. Ya.
Kenapa? Ya li'adamil wafa'i bi syurutil mujtahid. Kan gitu. Nah, Tapi era sekarang juga susah loh, Tat. Mencari orang yang oh memenuhi syarat iya, mustahid itu memang so sebagaimana. difficult ya, Iya, so gitu. difficult. Karena karena tidak mungkin menemukan sosok ya yang memenuhi kriteria mujtahid sebagaimana diidealkan oleh Al-Ghazali ya di dalam Al-Mustasab misalnya, dia hafal Quran, kemudian hadis segala macam itulah yang sangat complicated itu. Maka kemudian kemungkinan yang ada adalah memunculkan terma yang sekarang juga lagi populer, yaitu al-ijtihad al-jama'i, ijtihad kolektif. Ya. Jadi kalau kita berangkat dari peredaran ya, perkembangan madhab itu kan begini. Pertama, madhab itu muncul secara mahalliyah. Sehingga ada madhab Hijazi, Madinah, Mekah masuk di wilayah Hijaz. Kemudian madhab Iraqi, ya ada Kufah, ada Basrah di dalamnya. Kemudian madhab ada madhab Syami ya. Nah, itu artinya bersifat mahalliyah. Maka karena bersifat mahalliyah kita juga bisa temukan dalam metodologi ijtihadnya. Misalnya, Maliki itu getol dengan apa yang disebut amalu ahlil Madinah gitu kan. Jadi sebenarnya amalu ahlil Madinah itu lebih pada persoalan habit ya, kebiasaan adah masyarakat Madinah itu bagaimana berperilaku terkait dengan ya implementasi nilai-nilai syariat itu. Kemudian tentang istihsan misalnya, ini kan sebenarnya istihsan itu tidak murni kemudian nasiyah, tetapi di situ ada aspek ya rasio yang digunakan untuk menemukan aspek-aspek yang mengandung nilai hasan tadi ya. Nah, itu yang harus dikuatkan dengan dalil-dalil yang bersifat kuli. Berbeda dengan kias yang diusung oleh Syafi'i. Dia lebih pada dalil-dalil evidence yang bersifat spesifik ya, berspesifik daripada bersifat, atau istilahnya kiasnya itu kias jali kalau yang dimaksud Syafi'i. Sementara istihsan itu lebih pada kias khafi. Nah, itu yang dibawa oleh apa yang digaungkan oleh Hanafi. Lah, dari berbagai pandangan-pandangan yang kemudian merumuskan teorinya di dalam mitologi ijtihadnya itu, yang ingin saya katakan begini Kang Hasan. Bahwa madhab itu bergerak dari mahalliyah ke fardiyah. Kan orang sudah tidak kenal lagi kan? Individu ya. Lebih pada persoalan individu. Ada Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Kemudian Hanafi dan seterusnya, bahkan Al-Zahiri, Al-Auza'i sudah nggak ada kayak gitu. Ini karena banyak hal ya. Kenapa kemudian sampai sekarang masih eksis, masih tidak ya, terkait dengan karya, kemudian terkait dengan juga penyebaran ya, yang di situ banyak atau tidak penganut mazhab itu. Nah, kemudian dari fardiyah ini karena tidak memungkinkan orang untuk melakukan ijtihad secara istiqlali ya, independen sebagaimana orang-orang dahulu ya di zaman era Syafi'i segala macam itu, maka muncullah istilah yang disebut dengan ijtihad jama'i ya, ijtihad kolektif. Ini kemudian dari fardiyah berkembang menjadi jama'iyah. Dari jama'iyah ini bergerak ke dauliyah. Dauliyah, fikih dauli gitu ya? Ya, misalnya MUI, ya, kemudian fatwa Mesir, ya, Kuwait segala macam. Ini kan sudah representasi negara ini, ya, yang mempunyai kepedulian terhadap problematika keagamaan khususnya umat Islam yang ada di negara masing-masing. Nah, ini menurut saya cukup bagus ini. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam tanda kutip, untuk tidak mengatakan mustahil ya, ketidakmungkinan seseorang untuk menguasai sekian banyak disiplin keilmuan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang itu sangat complicated tadi. Maka kemudian dalam ijtihad jama'i itu ya, itu menggagas bagaimana melibatkan, mengintegrasikan berbagai disiplin keilmuan yang saya katakan tadi, multidisciplinary approach. Ya, ngomongin tentang misalnya bayi tabung lah. Bayi tabung. Ini nggak bisa hanya cukup mencari hadisnya itu saja atau mencari ayatnya saja. Dan seorang yang hafal Quran sekalipun nggak bisa. Ya. Dia harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya. Ngomongin tentang misalnya problem biologi yang lain, misalnya tentang pencangkokan tubuh, ya segala macam, transplantasi tubuh dan sebagainya. Itu juga harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidang tibbi. Jadi ini justru menurut saya sebuah rahmah yang luar biasa, sehingga menghilangkan apa yang disebut dengan egoisme intelektual ini, bahwa
orang itu tidak boleh karena dia hanya hafal Quran, hafal hadis, kemudian dia seakan-akan sok-sokan dalam tanda kutip dengan pasang body saya akan berijtihad. Nggak bisa. Anda ditanya tentang persoalan zigot aja, bukan sigot. Kalau sigot ini ya jelas ini bahasa kaum santri. Ya kan? Zigot ini jelas nggak paham itu loh. Ya, itu bahasa biologis itu. Nggak bisa itu. Tapi gini Ustaz, kalau kita lihat gitu kan ada ormas yang begitu strict gitu. Jadi setiap mereka bikin keputusan, walaupun mereka setelah melakukan ijtihad jama'i tadi, keputusannya itu hanya harus sesuai dengan teks dari para imam-imam mazhab itu. Sementara ada yang lain, udah ini nggak perlu, langsung aja ke Quran dan hadis. Boleh nggak saya mengatakan, ketika mereka tidak bermazhab, itu sebenarnya membuat mazhab baru. Gitu. Dan itu sudah ditulis ya oleh Ramadan Al-Buti itu. Di dalam ya kitabnya Islam Al-Madhabiyah. Jadi Islam anti mazhab. Itu artinya ketika orang dia mengisolasi diri dari pandangan-pandangan mazhab itu, sebenarnya dia membuat mazhab baru, hanya tidak disadari. Loh, kalau kita memaknai madhab saja, madhab itu apa toh? Madhab itu kan dari kata dhahaba, yadhabu dhihaban. Fahuwa dhahibun wa dhaka madhubun. Kemudian di akhir ya, madhabun lah. Madhabun ini kan berarti al-marji ya, lil ijtihad ya. Al-marji alladhi aqarhu jamaahirul ulama ya, lil ijtihad ya. Fil ahkam syar'iyyah. Jadi reference yang sebenarnya menjadi kesepakatan ulama untuk menjadi rujukan di dalam menggali hukum-hukum fi ma'rifil ahkam asy-syar'iyyah al-ijtihadi yang bersifat ijtihadi. Dan ini juga disadari kok oleh a'immatul madzhab itu bahwa kebenaran dari fikih itu adalah dhanniyah, bukan qat'iyah kan. Maka kemudian bisa jadi sebenarnya ijtihad-ijtihad yang dahulu dikembangkan lagi ya pada masa sekarang. Maka kemudian muncul ya, kaidah ya di dalam kita mengkaji studi fikih dan usul fikih itu, la al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ya. Ini artinya bahwa kebenaran ijtihad masa lalu itu sudah final di situ. Tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad sekarang. Baru, gitu. Karena apa? Ini syai'un wa hadza syai'un akhar. Dan dengan anasir waqa'i yang juga berbeda. Gitu. Pendekatannya bisa lebih komplit ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tentang relativisme kebenaran. Nah, ya. Ini harus diakui bahwa kita harus memahami bahwa kebenaran itu lebih-lebih dalam konteks fikih dalam hal ini itu memiliki kebenaran relatif atau dhanniyah. Kita misalnya lihat saja dari pandangan-pandangan a'immatul madzhab itu. Ra'yi shawabun yahtamil khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilu shawab. Itu artinya apa? Dia sebenarnya tidak memberikan justifikasi terhadap pandangan-pandangan atau fatwa-fatwa hukumnya, tidak memiliki truth claim akan kebenaran dari pandangan-pandangan hukumnya, tetapi justru membuka, dia open minded, silahkanlah itu dikritisi ya. Maka wajar kalau kemudian dalam satu mazhab saja terjadi pandangan, nggak usah jauh-jauh deh, kita kenal yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Dia dikenal sebagai Nasirus Sunnah. Wa huwa awwalu man kataba usul fiqh, ya kan? Yang dikenal dengan Ar-Risalah. Dia saja pada konteks yang berbeda itu sudah memiliki qaul jadid, qaul qadim gitu loh. Itu baru satu orang. Apalagi beda orang gitu kan. Jadi persoalannya begini. Cuma ketika orang tidak menguasai metodologinya, ini yang problem ya. Bagaimana mau ijtihad, mau baca Quran aja enggak bisa gitu maksud saya. Belum lagi memaknai Quran, belum lagi menggali. Ingat, ijtihad itu istifrawul wus'i. Ya. Linailil hukmin. Iya, linailil hukmin syar'iyyah. Lil husul al hukmi syar'iyyah. Karena ini istifrawul wus'i itu berarti itu sudah tenaga yang optimal, yang maksimal yang digunakan dari berbagai perspektif yang dimiliki seorang. Jadi jangan disamakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang simplistis. Jadi problematikanya pelik, ya kalau hanya digunakan untuk sendiri monggo lah. Tapi kalau kemudian ini dipublish, yang menjadi konsumsi publik, ya, ini jangan kemudian terlalu amatir begitu. Karena apa? Ini persoalan agama, persoalan syariat. Yang itu tidak hanya dipertanggungjawabkan secara kelembagaan institusional, tapi juga pertanggungjawaban kita sebagai individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Tak kalau ada pandangan gini, Ustaz. Itu kan karena ada perbedaan mazhab-mazhab itu yang menjadikan kita berpecah belah gitu. Karena contoh misalnya, ini bismillah gitu kan. Ada yang wajib, ada yang sirri, ada yang jahar, ada yang haram, ada yang makruh. Lah itu kan karena sama-sama tidak paham dan sama-sama ada truth claim tadi, klaim kebenaran itu menjadikan kan umat Islam ini malah terkotak-kotak, tergontok-gontok itu.
itu liman lam yafham al-ikhtilaf. Makanya ada sebuah karya ya, karyanya Hasan At-Turki itu yang berjudul Fiqhul Ikhtilaf. Fiqhul Ya, Ikhtilaf. ini banyak sebenarnya. Qaradawi juga banyak. Lah, ini juga penting ini memahami perbedaan sebagai sunnatullah. Itu mestinya menjadi ya apa domainnya manusia. Kan manusia saja secara alamiah naturally dia berbeda kok satu sama lain. Mengapa kemudian harus diunifikasi gitu loh? Ya tidak harus. Nah, maka karena itu ingin saya katakan begini, orang kalau nggak paham tentang esensi atau nikmatnya perbedaan, dia tidak tahu tentang nikmatnya ciptaan Allah. Gitu. Saya dan istri berbeda. Ini bahasa dagelan nih, jawaban dagelan. Ini kalau saya sama, saya dengan jenengan menikah, terus kira-kira ada regenerasinya nggak kan gitu? Itu. Nah, gini. Ini yang serius. Sederhana saja, kalau kita karena tadi merasa dengan adanya madzhab itu terutama madzhab ya al-muttafaq alaih, yaitu madzhab al-arba'ah yang 4 itu misalnya dianggap bagian dari mazhab Sunni. Misalnya kita nggak mau dengan itu, gitu. Mau melakukan ijtihad sendiri karena dirinya sudah memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk itu. Nggak usah jauh-jauh, perbedaan itu tampak ketika berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, itu. Contoh saja, bagi mereka yang bersikuku dengan kunut, ketika sampai di sana nggak kunut, dan itu dia nggak nesu-nesu gitu loh, nggak marah-marah juga karena mazhabnya nggak diikuti. Itu satu. Bagi mereka yang misalnya umrohnya dia di bulan Ramadan, yang biasa dengan 11 rakaat, di sana juga kalau sudah bulan Ramadan dia ikut sampai 23. Tarawihnya tetap 23. Iya. Loh, artinya apa? Apakah itu dipertanyakan? Iki dalilnya ngopo iki? Coba, Masjidil Haram itu jelas. Ini jawaban awam ya, jawaban awam. Nanti jawaban yang agak serius. Jawaban awam. Jadi kalau kita bersikuku dengan 11 misalnya, di sana itu sudah 23 kok. Jadi ya mereka akan keluar loh. Apa kemudian kita akan menyalahkan orang Arab, orang Madinah yang itu di sampingnya Rasulullah loh. Itu sudah amal ahlil Madinah loh itu. Nah, itu. Bahkan itu center of Islam di situ. Nah, kan? Itu. Apa ini disalahkan? Ya nggak bisa juga mereka menyalahkan. Nah, itu. Bagi yang kunut pun juga tidak perlu kunut sendiri. Kalau dia kemudian melewati beberapa rukun, dia bisa menjadi batal. Contoh. Kemudian pernah juga saya membaca di dalam sebuah kitab namanya Al-Intiqa fi Thalathatil Fuqaha. Yang tidak dibahas di situ adalah mazhab Hambali. Kitabnya tidak saya bawa. Ini kitab apa saja ya? Kok saya tidak disuruh minum ya? Gitu. Silakan minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawa kitab apa Ustaz? Waduh, al-ahkam asy-syar'iyyah sama ya atharul ikhtilaf fil asani wal mut'ah. Mestinya ini ya. Gitu. Ini. Ini untuk nyantai-nyantai dulu ya. Ini dikenalkan kitab. kitabnya. Nah, ya. Ini kitab Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah Baina Ta'abbud wa Ma'quliyatil Ma'na. Aduh nih. Nah, ini bagus ini Hukum sebenarnya. Syariat antara ta'abudi ya, dan aspek ta'abudi dan betul dan yang ta'akuli. Jadi ini artinya moderasi antara akal dan teks. Kemudian ini atharu ikhtilafil asanid wal mutun fi ikhtilafil fuqaha. Jadi hadis ini berarti ya. Ya terkait terkait dengan bagaimana kontribusi sanad dan matan dalam kaitannya dengan perbandingan madhab itu tadi karena di situ ada perbedaan. Gitu ya ini mestinya difahami gitu kan. Hadis itu kan bukan hanya satu, bro. Gitu. Kita repot kalau kemudian begitu. Nah ini jadi yang ingin saya katakan begini, kembali lagi pada persoalan itu bahwa kita ini kalaupun tidak mau dalam tanda kutip, kita bagi dua ya, atau bagi tiga lah secara umum. Ada taklid, ini level awam. Yang dia hanya merefer pada pandangan-pandangan ulama pada aspek qauli saja. Kemudian mungkin ada ittiba. Ittiba itu tidak hanya pada aspek qauli tetapi juga manhaji. Nah, yang ketiga ini level ijtihad. Nah, ini kan sudah tidak mungkin ini. Saya aja nggak hamilul Quran. Gitu. Tapi kalau hamilun nisa istri saya. Itu. Gitu, nah ini saya nggak tahu jenengan masuk di nomor 3 nggak ini? Gitu. Ijtihad nggak ini? Atau masih pada level ittiba? Masih muqallid saya itu. Masih muqallid malah ya. Bisa jadi begitu. Lah saya khawatir orang yang levelnya masih muqallid ini dia sudah merasa bisa pada level mujtahid. Lah ini repot ini. Gitu ya. Ini namanya overjumping. Memahami ayat, memahami hadis Nabi. Kok langsung dari kita yang kamus Al-Munawwir aja nggak hafal gitu loh. Kamus Al-Munawwir aja nggak hafal, itu langsung overjumping pada jadi mustahid. Iya, jadi mujtahid pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kan ya amrun syakil ini, ya kan?
Ini Apa menurut saya saking kepedean atau gimana, Ustaz? bisa jadi begitu. gitu, kepedean Ya. itu. Jadi mestinya orang itu harus sadar diri bahwa kapasitasnya itu tidak bisa menyelesaikan problem yang itu sangat komplit, padahal dia mencari dalilnya saja sudah sulit kok, apalagi kemudian menyelesaikan persoalan itu. Ya, Jadi gini, berikutnya adalah di samping kita perlu merefer secara manhaji ya, terhadap pandangan-pandangan ulama yang sudah diakui kredibilitas keilmuannya itu, kita juga memang perlu membuat rumusan-rumusan ijtihad baru yang itu sifatnya muasir. Ya, karena problem kita juga muasirah gitu. Tadi kalau misalnya di situ tidak dilibatkan tentang pentingnya al-ulum at-tibbiyah misalnya, maka kita perlu melibatkan. Karena problem sekarang sangat complicated tadi. Kemudian di situ misalnya tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ya. Sekarang kita perlu. Gitu. Ahli forensik itu perlu dilibatkan. Ini orang betul-betul berzina apa tidak? Oh gitu. Iya. Loh kalau nggak gitu ya susah. Karena tidak ada orang yang ngaku. Tidak ada yang ngaku. Loh, zaman Rasulullah memang banyak yang ngaku. Iya. Kanjeng Rasul kulon iku zina lajeng pripun niki. Nah, itu. Sekarang nggak ada itu. Kalau ada itu kan aneh itu. Itu. Jadi perlu melibatkan ahli forensik di sini. Gitu. Nah, itu. Misalnya konsep tentang arba'ati syuhada. Ya. Tentang zina ya. Tentang zina saksi, misalnya. Ya. Ini kira-kira nih, mohon maaf, ini pemirsa, ini bahasa kaum awam seperti saya. CCTV bisa jadi bukti nggak itu? Nah, itu tadi maksud saya. Kalau kemudian hanya mengandalkan 4 orang laki-laki yang berzina, 1 orang perempuan dengan 1 orang laki-laki, kemudian yang dimaksud syuhada itu saksi mata Yang kepala lihat langsung, ya. apa nggak kebagian yang 4 orang ini? Nah, itu persoalannya gitu loh. Jadi kalau dia melihat langsung 4 orang, kemudian ada perempuan dan laki-laki di situ kemudian berzina, dia pasti minta jatah dong gitu. Kalau enggak saya laporkan itu. Karena itu kalau dalam istilah hukum itu namanya delik aduan itu. Gitu, iya. gitu. Itu bukan bagian dari jinayah tapi delik aduan gitu loh. Jadi kalau nggak diadukan nggak jadi problem itu. Nah, maka kalau kemudian nggak kebagian itu kan repot dia. Kalau kebagian lalu saksinya siapa lagi? Wong itu pelakunya 5 orang kan gitu kan. Nah, itu maka kehadiran CCTV sebagai bagian dari ilmu pengetahuan juga ya. Ini juga penting ya untuk kemudian menjadi perangkat-perangkat di dalam ijtihad muasir itu. Nah, itu tadi ini kalau kita bicara era sekarang ini kan gitu. Ya. Jadi maksudnya seberapa besar kita harus tergantung dengan akwal imam madzhab itu, dan berapa besar kita harus secara manhaji dalam merespon konteks problem-problem kontemporer kekinian ini. Ya, kita memang perlu memilah dulu. Pertama adalah pada persoalan-persoalan yang itu sudah dijelaskan secara detail bahkan. Hanya kalau kita tidak tahu bahwa itu dijelaskan secara detail karena kita nggak merefer, nggak baca gitu loh. Sekarang budaya iliterasi itu sangat tinggi angkanya gitu. Jadi iliterasi kitab kuning itu ya? Iliterasi kitab kuning ya. Kalau koran kan sudah biasa. Ya. Makanya jangan heran lah kalau belakangan ini kemudian banyak pondok yang berkembang tuh pondok tahfidz, gitu. bukan pondok fikih seperti dahulu lagi. Gitu. Ya karena memang so difficult, Gitu. sangat sulit, amrun syakil itu. Lah karena itu maka kemudian kalau budaya iliterasi terhadap kitab kuning, padahal ini penting untuk menemukan makna-makna baru setelah sekian banyak literatur kita baca, karena lagi-lagi perkembangan bahasa dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ya tatawwar hasba tatawwuriz zamani wal makan. Nah, karena hasba tatawwuriz zamani wal makan, wajar kalau kemudian dia punya relevansinya dengan konteks kekinian. Ya, tadi sholihun likulli zaman wa makan. Lah, untuk mengetahui itu kita tidak bisa lepas dari pandangan-pandangan ulama sebelumnya yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Karena sanad keilmuan ini penting ya. Jadi hadis itu sebenarnya bukan hanya murni hadisnya, sanad matannya, sanadnya juga penting ya, untuk memberikan verifikasi keilmuan bahwa apa yang kita lakukan itu mempunyai kualifikasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita mungkin nggak, kita sudah 14 lebih abad yang lalu ya. Kita jauh dari Rasulullah, memahami bahasa di mana saat itu muncul. Padahal di pusatnya sana sekarang banyak bahasa yang sudah tidak ada di bahasa Al-Quran. Bahasa baru kan? Bahasa baru. Ya, bahasa itu kan bagian dari konsensus para penuturnya. Karena itu bahasa disebut dalam orang yang belajar dengan linguistik Arab itu namanya arbitral. Ya. Jadi dia punya ciri khas yang ya itu ciri khasnya bahasa itu gitu loh, yang tidak bisa ditemukan padanannya di dalam
bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita menerjemah dengan bahasa Jawa, Indonesia segala macam, itu sudah bagian dari tafsir sebenarnya. Tapi tafsirnya yang muyassar, yang relatif simplistis sekali, yang sangat-sangat sederhana sekali. Padahal bisa jadi bukan itu yang dimaksud itu, gitu loh. Nah, karena itu maka pergeseran makna ini bergantung pada pemikiran tokoh, kemudian pergeseran waktu juga, tempat dan sebagainya. Ini perlu kita baca sebagai bagian dari sanad keilmuan, ya. Kemudian yang kedua, yang harus kita harus merujuk pada referensi-referensi yang sudah mu'tabarah istilahnya. Meskipun saya sendiri sebenarnya dengan terma mu'tabarah ini juga agak mikir saya itu. Mi'yarnya apa gitu? Ukurannya itu apa? Mi'yarnya itu apa gitu loh. Standarisasinya itu apa gitu. Karena kalau persoalan aghlabiyah, aqliyah, repot ini ya. Kalau yang mi'yarnya itu mu'tabarah itu aghlabiyah karena banyak dikaji, banyak direfer, dirujuk oleh orang lain. Ini kalau misalnya tidak aqliyah, ini tidak ada citasinya. Itu repot. Ini kan bahasa kampus nih. Kalau repot kalau kayak gitu. Lah, maka kemudian ya, ketika kita tidak menemukan ya fatwa-fatwa hukum di dalam pandangan ulama-ulama klasik yang kredibilitas keilmuannya lagi-lagi tidak diragukan, maka kita boleh berijtihad. Nah, maka kalau boleh saya katakan, lagi-lagi mengutip dari teori yang dibangun oleh Yusuf Al-Qaradawi, ada 3 metode ijtihad. Pertama adalah ijtihad intiqai. Ya. Ijtihad intiqai ini meskipun menurut intelektual yang lain ini juga banyak ditolak, ya, karena dianggap memungkinkan adanya atau keterbukaan orang untuk melakukan talfik. Ya. Jadi ijtihad intiqai itu adalah dia melakukan seleksi terhadap pandangan-pandangan ulama klasik yang sudah ada, yang kemudian masih relevan dengan konteks saat ini. Ini bagus di satu sisi, karena dia menafikan adanya taklidisme. Dia menafikan adanya taklidisme. Artinya orang tidak boleh taklid kalau begitu. Itu bukan termasuk yang istihad murajjih itu, tarjih itu. Jadi dia mentarjih. Ya betul, dia pendekatannya adalah tarjihi, ya, itu tadi. Tapi yang saya katakan, kalau orang harus konsisten pada suatu madhab, nah ini kan kemudian melahirkan taklidisme tadi. Maka sebenarnya taklidisme itu dilarang, karena taklidisme itulah yang kemudian menyebabkan Islam itu mengalami degradasi dari waktu ke waktu. Gitu. Lah ini ya. Satu istihad intiqai. Ijtihad intiqai. Jadi dengan melakukan tarjihi tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah ijtihad insya'i. Ya. Dia harus melakukan inovasi-inovasi baru di dalam merespon problematika hukum yang ada dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang juga kontemporer, relevan untuk menjawab problematika saat ini. Nah, itu. Misalnya tadi contoh-contoh yang berkaitan dengan teknologi, teknologi, kedokteran yang saat itu belum menjadi obrolan ya di kalangan ulama saat itu. Nggak ada topiknya lah saat itu. Yang ketiga? Yang ketiga adalah ijtihad kalau ijtihad insya'i, intiqai insya'i, kemudian ijtihad yang di situ memadukan antara intiqai dan insya'i, namanya ijtihad indimaj, ya. Jadi memadukan antara yang lama dengan yang baru. Jadi yang lama itu menjadi dasar, ya, istidlal atau istidlalnya mereka untuk membangun teori-teori ya di dalam menemukan hukumnya, yang kemudian didekati dengan teori-teori sekarang. Misalnya terkait dengan aborsi. Aborsi itu ulama klasik jelas nggak boleh, ya kan? Karena itu bagian dari hal yang bertentangan dengan hifdzun nasl. Kalau dalam bahasa maqasid, ya, dia membunuh jiwa, qatlun nafsi. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nah, jadi kalau takut miskin, enggak usah bunuh anaknya. Sebenarnya bukan begitu. Kalau Anda takut miskin, enggak usah nikah. Kira-kira itu tujuan yang tidak dicapai. Kalau takut miskin KB gitu aja. Ya. Gitu. Enggak itu dah. Jadi ijtihad intimaji ini merefer teks-teks yang ada di masa ulama-ulama klasik, dikembangkan dengan pandangan-pandangan ulama kekinian. Jadi kalau ini difahami oleh mereka, insya Allah. Jadi tidak kemudian kaget gitu loh, tidak kemudian alergi dengan pandangan-pandangan gitu. Ya. Tapi memang talfik itu, ya, kan seakan-akan memungkinkan orang, aku ngambil ini aja, kenapa? Lebih nyaman ini kok daripada itu. Padahal itu juga ada pandangan hukumnya di situ. Nah, talfik ini sebenarnya untuk membangun konsistensi di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama.
sehingga dia tidak terlalu simplistis memahami makna agama atau ajaran agama. Bukan itu. ini Ustaz yang dikhawatirkan dari talfik itu. Jadi yang dikhawatirkan para ulama sepuh itu, kalau talfik itu yang dipilih yang mudah-mudah. Iya betul. Jadi tadi bukan... simplistis itu tadi. Jadi mengambil hukum-hukum yang sangat sederhana lagi ya, untuk hanya ya kepentingan apa dirinya ya namanya? Sendiri. Kepentingan dirinya sendiri lah iya. itu. Jadi sebenarnya beragama itu ya konsepnya harus berdasar pada al-khudu' wa ta'ah. Iya. Jadi kalau kemudian katanya kan gini, orang kalau kemudian mengikuti hawa nafsunya, dia bisa mengabaikan aspek-aspek kebenaran yang lain. Gitu Pokoknya ini yang paling benar. Ini enggak lah repot itu. Padahal kemungkinan adanya kebenaran pada pandangan yang lain juga memungkinkan. Lah, talfik itu sebenarnya yang dihindari adalah agar orang tidak serampangan dalam memilih pandangan-pandangan ulama. Kemudian dia mengimplementasikannya yang di situ bisa menyebabkan friksi-friksi dengan orang-orang lain. Gitu. Sebenarnya kalau dia sudah tahu aspek metodologisnya seperti apa, nggak ada masalah. Itu namanya bagian dari tarjih atau intiqai tadi, ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi cuma itu kalau ini bagi kan orang awam, sudah istihad kan berarti, karena sudah mampu tarjih kan berarti betul. Sudah makomnya sudah mustahid. Tapi mungkin tidak mustakil. Mustahid fil madhab aja dulu. Iya, mustahid fil madhab. Nah, itu dia. Terus terakhir ini, Ustaz. Kira-kira seberapa bahaya sih kalau orang sampai tidak mau bermadhab itu? Kalau bagi saya tentu ini riskan ya. Riskan dalam arti bisa menimbulkan ria-ria atau friksi-friksi, konflik-konflik di sosial masyarakat ya. Pertama, arogansi intelektual itu tidak dibenarkan. Oh gitu. Wala taqum alaisa laka ilmun. Ya kan? Kalau emang enggak ahli, enggak usah sok-sokan gitu loh, maksudnya kira-kira begitu. Itu sebenarnya ayat itu melarang orang agar tidak memiliki arogansi intelektual. Oh gitu. Itu satu. Kalau memang tidak punya ilmu ya jangan jadi mustahid. Kan Jangan gitu. jadi mujtahid. Mukallid saja lah gitu. Nah, kalau jadi mujahid lah mungkin ya. Bertakbir teriak kemana-mana itu dianggapnya bagian dari jihad. Tapi itu bukan ijtihad loh, beda loh. Ijtihad itu kaitannya dengan intelektual, mujahid itu kaitannya dengan fisik. Ya fisik, beda. Jadi kalau cuma otot yang dikedepankan, mujahid saja dia. Okay. Tapi kalau ijtihad otak ini intelektualitas itu. Bahaya yang lain apa, Ustaz? Selain ada arogansi intelektual itu. Ya tadi bisa menimbulkan friksi-friksi di kalangan masyarakat, di sosial masyarakat. Dan ini bahaya ini. Jadi karena ini bisa menimbulkan tadi suasana masyarakat dalam tanda kutip menjadi gaduh ya, atau justru dia malah tadi bisa timbul konflik antara satu dengan yang lain, maka kalau boleh dikatakan dampak dari anti madhab ini akan menimbulkan mafsadah istilahnya secara sosial. Ya, kalau mafsadah secara sosial ini sulit untuk melakukan rekonsiliasinya lagi, ya, sulit. Karena itu maka daf'ul mafsadah ya itu muqaddamun ala jalbil masalih lah itu. Sudah jelas itu. Iya, kaidahnya gitu. Iya, jadi gini, kenapa daf'ul mafsadah itu muqaddamun atau aula min jalbil masalih? Karena kalau jalbul masalih semua orang tuh bisa. Oh gitu. Tapi daf'ul mafsadah mafasid ini itu lebih berat. Nah, a'dhamu itu lebih berat. Karena itu amar ma'ruf itu mudah, tapi nahi mungkar itu susah. Kalau orang jangan melakukan perbuatan zina, jangan mencuri, jangan korupsi, mudah. Tapi ketika melihat orang membubarkan lokalisasi, lokalisasi lah, ini repot. Nah, repot. Nah, itu jadi daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gitu. Jadi kira-kira ada pesan nggak Tat untuk masyarakat ini berhubungan dengan bagaimana sih kita mensikapi madhab, anti madhab dan ar-ruju ilal Quran wa sunnah tadi? Ya. Saudaraku pemirsa Kang Hasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir obrolan kita ini. Obrolan sebenarnya saya bisa lupa waktu kalau kayak gini. That's my hobby ya. Gitu ya. Oke. Jadi pertama adalah di dalam beragama jangan hanya menggunakan teks semata, tapi harus menggunakan logika. Karena sebenarnya logika dengan teks itu sejalan. Yang tidak sejalan adalah hawa nafsu. Oh, hawa nafsu. Banyak sekali bahasa Al-Quran, afala ta'qilun dan seterusnya itu. Iya, itu artinya apa? Allah memberi ruang kepada kita untuk berpikir tentang hasil ijtihad orang, ya. Berpikir tentang yang dilarang itu adalah zat Allah. Oh gitu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang
ya kosmos ini termasuk adalah temuan-temuan orang, baik itu teknologi, pengetahuan lainnya dan sebagainya, termasuk fatwa. Jadi gunakan akal. Ini sebagai ciri dari ya kemuliaan orang. Orang tuh kan ada kemuliaannya pada akalnya itu. Kemudian padukan dengan hati. Karena fikih tanpa akhlak itu dia sangat normatif sekali. Contoh, orang sholat hanya menutup aurat. Ya sudah, kalau begitu pakai celana di bawah lutut. Baina surati wa rukbah. Iya, baina surati wa rukbah. Misalnya laki-laki setelah itu sholat Jumatan aja bareng-bareng. Oh gitu ya. Belikung gitu ya atasnya. Iya. Apa bedanya dengan orang mancing? Apa bedanya dengan orang kuli? Kan kayak gitu. Ya, itu fikih ya oriented itu. Yang hanya berdasar pada ya normativitas dalil semata tanpa mendekati aspek-aspek etik. Tapi tasawuf tanpa fikih itu juga tidak bisa, karena itu menjadi tasawuf falsafi. Gitu. Padahal Rasulullah itu tasawuf sunni yang dikembangkan. Oh gitu. Nah, itu. Jadi tasawuf itu penting, makanya di dalam sholat ada ajaran tentang khusyuk. Jadi kalau cuma sholat nggak khusyuk, sah sebenarnya sudah. Tapi itu tidak ideal. Kalau dalam bahasa trilogi keislaman, dia tidak mencapai level ihsan. Oh gitu ya. Maaf. Baru sampai maulidi gitu. Betul, iya. Jadi ini dilahirkan. baru level pada Kang Ihsan ya, pemirsa. Jadi baru pada level ihsan nantinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashu'un. Khashu'un ini bukan bagian wilayah fikih, enggak khusyuk enggak apa-apa. Gitu. Tapi idealnya karena ini bagian dari aqimis sholata li dzikri, maka penting komunikasi dengan Tuhan itu untuk fokus. Komunikasi dengan cewek aja kalau enggak fokus tuh repot juga kok, apalagi dengan Tuhan. Enggak bisa merasakan halawatul iman. Gitu. Jadi itu kemudian yang ketiga adalah perlu verifikasi keilmuan. Verifikasi keilmuan itu bisa dilakukan melalui mengkaji pandangan-pandangan ulama lain pada literatur-literatur yang lain yang melihat tentang satu objek yang sama. Baik secara manhaji atau metodologis maupun secara qauli. Kalau manhaji sama, belum tentu qaulinya sama. Ya, nataijnya, mustantidnya belum tentu sama. Metodologinya sama, belum tentu sama. Karena itu penting ya untuk merefer pada metode yang sifatnya manhaji tadi ya. Kalau sudah tidak menemukan yang qauli. Kemudian yang terakhir adalah penting alaikum bil jamaah. Oh gitu. Karena itu ya. Iya, sawadil a'zam itu. Terjemah sendiri itu sawadil a'zam itu apa ya? Apa yang dimaksud aktsariyah atau aghlabiyah itu monggo-monggo saja. Yang ingin saya katakan begini, bahwa kebenaran yang menurut individu itu mungkin sudah mencapai level kebenaran, itu diamalkan sendiri silahkan. Tapi kalau masih ingin dipublis kepada orang lain atau kita seorang tokoh, maka itu harus memiliki kekuatan konsensus dari ulama-ulama lain. Itulah pentingnya ijma itu. Bukan sahabat-sahabat itu nggak bisa berijtihad saat itu. Bisa saja dia mereka levelnya di bawah Nabi kok. Tapi kenapa kemudian ada ijma? Ya di situ agar memiliki legitimasi hukum yang kuat. Karena ini hukum tidak hanya untuk dirinya, ya, tapi juga untuk orang lain. Nah, itu penting itu. Sehingga dengan memverifikasi keilmuan melalui tadi mengkaji kitab-kitabnya kemudian pada level manhaji dan qauli, ini akan memberikan legitimasi terhadap kekuatan hukum yang ada dalam fatwa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kayaknya banyak banget ya. Yang terakhir, pemirsa Kang Ihsan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa fatwa yang benar ya tidak bisa kalau tidak disampaikan dengan cara yang benar. Keilmuannya benar, tapi cara menyampaikannya harus serampangan. Nggak bisa. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kalaupun terjadi mujadalah, ya wajadilhum lagi-lagi billati hiya ahsan ya. Saya pikir ihsan. Barangkali itulah. Jadi penyampaiannya, metodenya juga dengan cara yang baik. Ya, barangkali itu. Terima kasih ya, Ustaz Maulidi Al-Hasani, luar biasa sekali. Kita sudah berdiskusi mulai dari masalah sejarah fikih, masalah istihad, mi'yar atau ukuran orang untuk bisa menjadi mustahid. Kalau memang belum layak memenuhi syarat sebagai mustahid, ya janganlah mendeklar menjadi mustahid. Tapi ya minimal turun 1 digit lah menjadi seorang muttabi, yang kita mengikuti akwal manhajnya para ulama dengan mengetahui hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka. Dan yang paling penting adalah kalau masalah fikih, apalagi masalah furu'iyah, jangan sampai ada truth claim, jangan sampai ada klaim kebenaran, mengkot'ikan klaim itu mengklaim kebenaran atau mengkot'ikan pendapatnya atau fatwanya.
Artinya boleh jadi pendapat dari Anda, pendapat dari ormas Anda itu benar, tetapi jangan menutup bahwa kebenaran juga ada pada orang lain, kebenaran juga ada pada ormas lain. Yang terakhir pesannya tadi, walaupun Anda sudah punya pendapat yang benar, kalau ingin menyampaikan kepada orang lain harus juga dengan metode yang baik, metode yang benar. Demikian obrolan kita dengan Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Maulidi Al-Hasani Al-Maduri yang begitu luar biasa. Sebenarnya ini kitabnya masih banyak yang ingin didiskusikan gitu kan. Tapi karena waktunya sudah terbatas dan sudah terdengar suara adzan, karena beliau harus ngimami, jadi kita harus cut untuk kali ini dan kita akan sambung lagi obrolan dengan beliau di kesempatan yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.